Satu kata untuk TLM, Seru, sibuk. Akurasi. hebat sih ya. Teknologi. Lucu. Karena jujur dari tingkat 1 tuh lumayan sibuk, dipenuhi dengan praktek, teori, dan juga banyak laporan gitu. Banyak kawan, banyak pelajaran baru yang belum ada pas SMA. Dalam susunan apa namanya, tata ruang Aduh, hai. Tolong. disiplin, bersih, itu ya Kak. Setiap ada kesusahan, kayak pusing bener gitu karena tugas atau karena praktek yang ruwet luar biasa. Ada aja hal-hal yang ngebuat lucu di angkatan. Kayak misalnya tuh ada yang tidur, itu lucu, diganggu, kayak keren sih. Untuk halalnya sih, nggak ada nyontek halal sih. Cuman yang pasti kalau nyontek pernah. Aduh, aku nggak pernah nyontek ya. Pernah nggak ya? Soalnya pengalaman aku ngelihat waktu itu kayak pretest itu selalu ada dosennya kan, aku nggak berani. Ditambah lagi Pak Prapto, kalau misalkan pretestnya sama Pak Prapto udah diancam duluan, kalau misalkan ketahuan nyontek akan disobek. Dan itu aku nggak berani, dan kayaknya selama kuliah aku nggak berani untuk melangkah ke arah itu. Momen paling horor itu ketika pengumuman HEMA. Pernah inhal sampai 4 kali sampai nggak dapat nilai bagus. Cukup membuat repot kami waktu itu ya. Mereka bagus-bagus ya, pinter-pinter juga. Cuma ya kalau datang penyakitnya perihal nyontek itu kayak luar biasa lah pokoknya ya. D3 ya, siapa ya D3 nih? Gusmen sih, Gusmen, tetap Gusmen. Jadi pada saat itu kan post-test ya Kak ya. Jadi saya dan kawan-kawan saya nih memang udah calling istilahnya. Kami dua calling untuk menyuntik. Jadi kerja sama gitu. Satu lembar halaman itu dibagi 2. Jadi kan duduk sebelah-sebelahan nih Kak. Nah itu tuh ketahuan. Dah ketahuan lagi kami dua disuruh buat video. Terus suruh hafalin semua materi yang ada. Mecahan buret, itu yang paling horor. Sampling terus nggak ketemu vena pasien, itu panik banget. Dan pernah satu momen pada saat ada ujian praktek pas PKL, itu beneran nggak hoki sekali, dapat pasiennya memang agak sedikit berisik, jadi venanya benar-benar nggak dapat, dan ujung-ujungnya ngambil di ujung sini nggak dapat juga. Yang sater, kata pertama yang saya keren, inovatif, dan berprestasi. Kemudian untuk yang angkatan 2022, pertama kreatif, kemudian ikhlas membantu, kompak, hebat, berkarya. Kreatif dan inovatif. Ini Masya Allah luar biasa. Anak bimbingannya semuanya cuma segelintir sih yang tapi kalau yang mengalukan ya Allah pakai panggil, jadi betul-betul kayak ini. Kalau ini tuh mereka itu bimbingan itu, saya biasanya itu bimbingan itu seperti memang minta dibimbing gitu. Datang itu memang ingin bertanya, datang itu memang ingin istilahnya jadi bukan kayak beban mereka untuk menghadap, untuk membimbingan, itu yang buat saya senang. Ada nak tuh angkatan ini nih kan tuh kayaknya begitu dapat angkatan ini kayaknya agak susah, walaupun tidak semuanya ya.
Karena mungkin saya baru bertemu dengan beberapa yang pakai panggil-panggil, belum apa-apa udah pakai panggil. Jadi rasanya itu agak terharu dengan yang sebelumnya, luar biasa. Kita harus pantang menyerah, ya pantang menyerah apapun. Dan karena banyak tantangan, ya harus kita hadapi. Dan dalam bekerja kita harus jujur, itu kuncinya. Jadi insya Allah kita bisa maju. Jaga ketika nanti udah kerja itu jaga rasa empati ya, karena kan di balik setiap sampel nanti yang akan kalian periksa itu ada manusia yang berharap hasil dari pemeriksaan itu. Ya, bagaimana menjaga empati dari pasiennya seperti itu. Dia putih. Tinggi, putih, halaknya bagus, Terus tingginya mungkin setara lah dengan saya. peduli. Ya, tentunya tutur katanya tuh halus, itu yang paling pentingnya. Punya sifat yang baik lah pokoknya. Terus sopan santun terhadap orang tua juga. Ciri-cirinya dia sopan, rendah hati, menghargai orang lain, dan juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertama beruang, terus dia tuh hobi ngelawak, terus tinggi, terus random, terus orangnya kita manis. Setelah melalui proses observasi yang mendalam Serta mempertimbangkan hasil wawancara yang valid dan signifikan secara statistik dan uji reliabilitas antar teman seangkatan, dengan ini menyimpulkan bahwa subjek dengan kategori ganteng dan menenangkan, sedangkan subjek cantik penetral suasana terbukti memiliki daya serap perhatian tinggi, maka Coga dan Cecan adalah Kalau menurut Nala, ganteng itu bukan yang pakai pomade setiap hari, bukan yang setrika baju biar bajunya licin, tapi ganteng tuh yang bisa bantuin kita tanpa disuruh, yang tidak pelit waktu saat praktikum, tidak pelit ilmu, dan bisa tetap tenang saat semua orang panik, seperti Nah, coba ulang, Gi. seperti Menurut saya cewek cantik itu relatif ya. Cantik itu bukan soal wajah, tapi juga sikapnya, terus tutur katanya yang sopan dan ramah dan lemah lembut. Pipet Polum itu presisi, tahu batas, dan nggak pernah berlebihan. Kayak ngechat gitu, saya kira apa kan, jadi saya kebangun pas buka chatnya, Adele ini udah bilang bapak nggak ada. Pas buka grup tuh baru lihat kan semua udah ngucapin. Sebenarnya terkejut sih, soalnya kan kayak di hari itu juga sebenarnya saya sama Laras tuh udah ada janjian kalau Laras mau konsul tentang jurnal yang mau dia upload. Kalau saya mau minta tanda tangan bapak waktu itu. Cuma
ya ndak sempat aja karena subuhnya udah dikabarin bapak udah ndak ada. Karena kemarinnya hari Selasanya tuh teman-teman yang ada di akademik tuh bilang kalau bapak tuh masih ada, terus masih sempat makan sama dosen, katanya masih jalan. Pokoknya bapak masih sehat gitu, kayak ya masih sama dosen katanya sambil makan. Terus kebetulan kan saya lagi sakit, jadi mau lihat bapak yang terakhir tuh udah nggak bisa. Jadi ya terakhir tuh waktu bimbingan waktu itu hari apa itu saya lupa, terakhir lihat bapak. Banyak terima kasih sih sama bapak, bukan cuma terima kasih lagi tapi kayak banyak terima kasih banyak sekali untuk bapak, karena emang sama anak-anak bimbingannya juga bapak welcome. Kalau emang pun nggak sempat di kampus, biasa ke rumah bapak untuk revisian atau bimbingan. Itu sih kalau sama bapak. Untuk kalian ya, setelah lulus dari sini, saya berharap kalian tidak hanya puas, jadi terus tetap belajar, mengembangkan diri ya, karena tugas kalian sebagai ATLM itu kan berat, mendiagnosis penyakit dan akhirnya untuk pengobatan. Nah, jadi berharap kalian bekerja dengan profesionalisme dan berintegritas tinggi. Semoga tetap jaya ya, tetap sukses, jangan putus asa ya kan, karena perjuangan masih panjang ya, bukan hanya sampai selesai ya sudah, kemudian kalian harus tetap lanjutkan demi masa depan yang lebih gemilang. Melangkah sesuai dengan profesi, berjalan dengan aturan untuk mentaati semua kegiatan ataupun pekerjaan, sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi impian untuk masa depan. Berkaryalah, berkaryalah, berkaryalah untuk kemajuan kalian semua. Sukses, amin. Suatu dokter meneliti bahwa ternyata orang-orang sukses itu orang-orang yang selalu tahan banting dalam bekerja, gigih, dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya dalam mencapai suatu tujuan besar yang ia harapkan ke depannya. Bersama tadi tahan banting tadi dikolaborasi juga dengan adaptasi yang baik. Saya kadang-kadang terus terang aja, saya keras memang. Karena apa? Biar kamu disiplin, biar nanti kerja di luar itu akan membawa kedisiplinannya. Dan pesan saya itu, kamu belajar jangan berhenti, belajar itu tidak ada batasannya. Terus segala sesuatunya itu akan berguna nantinya. Karena apa? Sekarang eranya udah era digital, jadi kita ini kompetisinya lebih berat lagi. Jadi belajar apa yang menjadi kemajuan zamannya itu kita ikutin. Ilmu yang kalian peroleh bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Teruslah belajar, beradaptasi, dan jadikan integritas serta ketelitian sebagai ciri khas seorang analis laboratorium sejati. Oke, jadi pesan-pesan untuk adik-adik, jangan lupakan nanti saat kalian bertemu di dunia kerja, karena kerasnya dunia kerja itu juga sudah pernah kalian rasakan di sini. Ingat, kalian udah pernah mati di sini, kalian sudah
keras, kalian sudah banyak berjuang juga di sini. Itu juga sebagai cerminan, sebagai mirroring nanti apa yang akan kalian hadapi ke depannya di dunia kerja. Saya harap adik-adik semua tetap berpegang teguh, tetap selalu terus berusaha dan jangan berhenti untuk belajar, karena kita belajar sampai nanti kita akan mati. Manfaatkan ilmu yang sudah didapat untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki diri dan berguna untuk masyarakat. Karena adalah angkatan pertama yang saya ajarkan, angkatan pertama yang saya ajar sebagai dosen ya. Jadi kalian adalah alfa bagi saya, sama seperti anak saya yang alfa juga ya, karena kalian sama-sama berdasarkan profesi saya pertama kali mengajarkan kalian ya. Jadi waktu saya pertama kali menjadi dosen, kalianlah angkatan pertama yang saya ajar gitu ya. Dan waktu itu juga saya juga melahirkan anak saya, jadi kalian sama-sama menurut saya adalah gen alpha dan menjadi fondasi saya untuk saya mengajar ke depannya. Semoga juga bisa sukses ke depannya, tetap bisa membanggakan orang tua, kemudian bisa menjadi pribadi yang berdedikasi tinggi, berintegritas tinggi, tetap profesional. Pengorbanan itu tetap harus dilakukan buat siapapun, untuk lingkungan kerja, untuk orang-orang sekitar juga, dan juga untuk diri sendiri. Jangan lupakan kesehatan, karena bermanfaat untuk orang lain juga harus utamanya tuh sehat dulu ya. Semangat buat kalian, semoga sehat terus. Selamat ya untuk kalian semua. Selamat datang di dunia kerja yang sebenarnya. Dunia kerja tidak sama dengan kuliah. Akan banyak tantangan yang baru akan kalian hadapi. Kejujuran, dedikasi yang diperlukan di dunia nyata yang akan kalian hadapi. Semangat buat kalian dan sehat selalu. Love you. Selamat sih. Udah lulus, udah selamat. Tetap kompak. Jangan lupa orang tua kalian udah sampai ke posisi ini itu ya usaha kalian ada, tapi doa orang tua yang paling besar. Jadi kalau misalnya kalian beranggapan di sini karena saya, ingat di belakang kalian masih ada orang tua. Jadi selesai dari sini, nanti wisuda, saya minta tolong ucapin terima kasih ke orang tua. Sekian. Saya pesankan pada kalian, pokoknya jaga attitude, dimanapun kalian berada, saling hormat menghormati, dirangkul, yang mana yang si adik dirangkul, yang abang juga harus saling menguatkan si adiknya. Itu yang saya harapkan. Sama-sama, saya juga terima kasih. Maaf nggak ngomongnya. Apa ya, kenang yang terindah buat saya sendiri, dimana pada saat kalian meminjam alat dari agensia, ada kadang-kalanya kalian merasa takut, apalagi kalau minjam yang namanya buret, ya kan? Ini yang mungkin ditakut oleh mahasiswa saat-saat minjam buret atau labu gojok, karena harganya mungkin di atas 1 juta. Dan ini kalau misalnya tidak kalian perhatikan benar-benar, biasa mereka harus mengganti apabila ada sedikit retak atau dalar. Tapi itulah risiko dari menuntut dan menimba ilmu, karena ilmu itu kan mahal. Dengan hal seperti itu membuat kehati-hatian. Tapi saya yakin dan alhamdulillah selama kalian meminjam alat untuk praktikum, alhamdulillah tidak ada yang mengganti alat yang mahal. Karena apa? Karena kalian kalau meminjam sangat disiplin dan sangat hati-hati. Terima kasih atas kebersamaan selama ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan saya. Mudah-mudahan kalian sukses ke depannya. Hidup TLM. Ya, kalian hebat. Semoga sukses selalu dimanapun berada.
Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa setiap orang, baik laki maupun perempuan, dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang hebat itu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, bukan orang yang berani, dan juga bukan orang yang banyak bicara. Pemimpin yang hebat itu orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang amanah. Tidak sedikit orang yang pintar tersesat karena kepintarannya pada saat menjadi pemimpin. Tidak sedikit juga orang yang berani terjerembab karena keberaniannya saat menjadi pemimpin. Dan tidak sedikit pula orang yang banyak bicara jadi terhina karena ucapan-ucapannya saat menjadi pemimpin. Orang yang jujur akan selalu memberikan tauladan buat orang yang dipimpinnya. Orang yang bertanggung jawab akan dapat menyelesaikan semua tugas dan permasalahan yang diserahkan kepadanya. Orang yang amanah tidak hanya sekedar bisa dipercaya, tetapi lebih dari itu dia bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang mengkhianati orang-orang yang memberikan kepercayaan kepadanya. Sehingga setiap orang yang menjadi pemimpin dan pemimpin yang hebat itu akan menghadirkan generasi orang-orang yang dipimpinnya menjadi orang-orang yang hebat pula. Nah, pesan saya kepada seluruh alumni, saya sampaikan bahwa kelak Anda akan menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang hebat seperti yang saya sampaikan. Semoga kalian jadi sukses dalam menjalani masa depan yang akan kalian hadapi. Itu saja pesan yang dari saya. Satu katanya tentunya solid. Di tiga nih solid, Kak. Kemudian ini kata-kata, teruslah semangat, jangan menyerah, karena kehidupan kita ke depannya kita tidak tahu langkah apa yang harus kita ambil. Maka banyaklah relasi, contohnya kawan dan segala macam. Itu yang satu pesan tulus, tetap jadi seperti angkatan 21 tanpa ada perubahan satupun. Kayak misalnya selama di angkatan 21 nih mereka nih baik gitu, jangan ada yang berubah. Walaupun itu jadi tahun 2022, 23, 24, 25, 26, jangan pernah berubah, tetap jadi angkatan 21. Itu aja sih. Terima kasih, banyak terima kasih, karena kayak di TLM mereka selalu ngebimbing. Banyak hal yang gak bisa diungkapkan lewat kata. Terima kasih banyak. Cuman itu yang bisa keluar dari mulut. Dah. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan dosen yang sudah mendidik. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Terima kasih Ibu Bapak dosen. For better analyst, for better analyst, TLM, TLM, TLM. For better analyst, better
bersatu kita hebat di semenanjung hijau. Karena aku cinta analis, titip tentang rasa ini. Pertama, menjaga keseimbangan subjek cantik dan netral, sedangkan Pada nala mau ada bu. Cut. Karena saat Aku pakai make up ya. Abang lagi. Orang tuh lagi syuting. Oh lagi syuting, Mister Tua lagi. Sorry.